Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seluruh pelosok tanah air. Hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah statistika bisnis. Seperti biasa, statistik itu tidak sekedar menghitung, tapi ada perkembangan ya. Ada dari waktu ke waktu ada perkembangan. Dulu kuliah itu cuma statistik hanya menghitung secara manual, tapi perkembangan zaman kita ikuti. Tidak sekedar menghitung, tapi harus mampu mengumpulkan data, baik secara online maupun offline. Nah, untuk mata kuliah nanti kita sesuaikan, tapi yang jelas harus mampu menghitung, mengumpulkan data. Capaian kedua adalah mampu menghitung secara program dan menghitung secara manual, meskipun saya kira manual sudah ketinggalan zaman, tapi karena proses kita masih mahasiswa, harus mampu menghitung secara manual dan mampu menginterpretasikan, membunyikan atau membaca tabel atau membaca printout SPSS. Coba kita share screen. Ya, baik ya, coba kita. Jadi saudara nanti mampu menjelaskan data statistik, memberikan penjelasan ilustrasi data. Nanti kita coba sesuaikan dengan kondisi yang ada. Menjelaskan berbagai jenis data statistik, menjelaskan berbagai jenis data statistik yang digunakan untuk penelitian, terus mungkin variabel, meskipun itu di mata kuliah metodologi akan dijelaskan, tapi nanti secara singkat kita singgung juga. Pertemuan kedua, nah ini kita singkat nanti ya, jadi nanti pertemuan kedua ini sudah kita langsung di pertemuan pertama, biar praktek menghitungnya itu lebih panjang gitu ya. Jadi saudara langsung praktek mengumpulkan data, memilah jenis data, misalkan nanti ada jenis kelamin, umur, pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Mentabulasi data berdasarkan pengelompokannya. Nanti ada video tersendiri yang kita siapkan. Pertemuan ketiga, mampu menghitung distribusi frekuensi, baik secara manual dan program. Makanya kita juga mengharapkan sudah memiliki laptop. Kalau toh belum ada laptop, ya kita nanti ada sesi di laborat. Tapi kalau sudah punya laptop kan bisa langsung praktekkan. Memberikan penjelasan dan ilustrasi distribusi frekuensi dalam dunia bisnis, menjelaskan berbagai jenis distribusi frekuensi, meminta mahasiswa untuk mendiskusikan kasus yang relevan. Jadi nanti ada sesi, kita coba untuk ada diskusi ya, karena terkait membaca data atau menginterpretasikan data. Pertemuan keempat, menghitung pemusatan secara manual maupun program. Apa itu mean, median, modus, standar deviasi, dan kita mencoba nanti ada printout-nya juga kita coba baca printout tersebut. Oh ya, yang keempat ini mungkin kita coba nanti di tabulasi silang juga, tabel silang. Dan pengembangan dari matematika kemarin terkait data-data yang di skripsi begitu. Pertemuan kelima, korelasi atau hubungan baik data non parametrik maupun parametrik. Data nominal nanti chi-square dan chi kuadrat. Terus yang keenam nanti data yang ada bersifat data parametrik. Ini meskipun jarang sekali digunakan tapi tetap kita ajarkan. Terus berikutnya data yang rasio, parametrik, tapi yang rasio yaitu korelasi persen, pertemuan ke-7. 8 nanti sudah UTS. Ke-9 kita mencoba, kemarin kalau yang ikut yang ikut pelatihan SPSS mungkin sudah disinggung di sini. Tapi tidak apa, nanti kita ulang lagi mengenai uji instrumen. Karena ada beberapa data yang tidak langsung berupa angka, tapi berupa penjelasan atau berupa kata-kata, kode maupun apa, kita coba buat angka dan kita hitung apakah itu instrumen tersebut itu sahih, valid atau tidak, bisa digunakan atau tidak, mampu mengukur yang seharusnya atau tidak. Ini sudah mulai SPSS, ini sudah SPSS, tidak ada hitungan manualnya. Bukan berarti tidak ada ya, kita tidak ajarkan hitung manual. Terus yang regresi sederhana baru kita coba hitung secara manual lagi. Dan tentunya ada program.
pertemuan 11, regresi berganda, perhitungan secara manual dan program, dan tentunya ada sesi interpretasi ya ini. Jadi kita langsung menginterpretasikan data atau membunyikan atau menjelaskan menjelaskan tentang printout tersebut. Pertemuan ke-12 screening data. Jadi nanti kita coba siapkan data-data yang berantakan. Dalam arti berantakan itu sesuai kenyataan kan, data itu terutama untuk data-data keuangan ya, atau data-data sekunder. Bukan berarti primer itu langsung bagus, enggak, tapi biasanya karena primer itu screeningnya di uji validitas. Tapi kalau data sekunder, screeningnya di sini, di uji normalitas. Jadi di sana biasanya sudah di screening di validitas, kalau valid dan reliable biasanya itu normal. Nah, tapi kalau data yang berupa data sekunder, data-data yang sudah ditemukan oleh pihak lain, data laporan keuangan, atau data-data sekunder lainnya, itu biasanya tidak langsung normal. Biasanya ya, kalau normal kita malah curiga, atau pihak yang baca curiga. Lah itu ada langkah melakukan screening. Nanti kita lihat perkembangannya, nanti apakah data harus saya siapkan, saya sudah siap database juga sudah banyak, atau saudara latihan mengumpulkan data, nanti kita lihat. Pertemuan ke-13, penyimpangan asumsi klasik. Ini sudah sejak ini sudah nggak ada manual lagi, ini sudah langsung program terus. Terus berikutnya asumsi klasik itu untuk mendeteksi data itu terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi diselesaikan di sini. Kalau ada penyimpangan, diselesaikan di sini. Harapannya kalau di sini selesai, sudah nggak ada masalah lagi di belakang. Pertemuan 14 adalah model moderating dan intervening. Ini wajib bisa ya, karena perkembangan zaman juga. Ini langsung olah data. Selain SPSS juga menggunakan tool-tool yang lain. Terus ke-15 logistic regression. Ini sudah tahun kemarin, berarti sudah sampai sini juga. Sebenarnya masih ada berapa yang mungkin saya pengen sampai AMOS atau apa, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau saudara nangkapnya cepat, kita juga memberi materi lebih banyak. Terus ke-16 adalah UAS. Dan jangan khawatir, tetap harus tugas-tugas itu banyak sekali, makanya tugas porsinya 40%. Unsur individu, tugas kelompok kelihatannya nggak ada katanya, tugasnya individu. Terlambat atau hukuman atau mekanisme lain nanti coba kita sepakati kalau kita ketemu ya. Oke, tugas pertama menyensus keluarga, target dapat 100. Nama tidak usah, jenis kelamin laki perempuan, umur 1 sampai 70. Kalau bisa di atas 7 tahun ya, pendidikan tidak usah pendidikan pekerjaan yang ini aja, yang di atas atau yang keluarga atau di atas 17 tahun. Hobi untuk di atas 15 tahun, atau kalau memang kesulitan kosongin dulu enggak apa-apa. Tapi sebaiknya langsung diisi enggak apa-apa nanti. Karena hobi pekerjaan itu nanti ada digunakan untuk latihan lainnya. Jadi latihan kita upayakan dari data-data saudara. Artinya apa? Nanti nggak bisa persis kan, karena nggak mungkin persis. Kalau persis berarti niru temennya. Harapannya bisa mengerti pengolahan data program SPSS sehingga butuh laptop bisa pinjam bersama-sama atau ke warnet atau ke family. Terus banyak versi SPSS. Waktu kita 25, 26 juga boleh, tapi ada beberapa kekurangan. Saudara bisa pakai versi 14, yang versi lama juga boleh. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap fokus. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.